Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga subuh ini kita bisa sholat berjamaah. Semoga sholat berjamaah kita akan mengantarkan kita kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bicara sholat subuh ini adalah sesuatu yang istimewa. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang-orang munafik, bagi orang munafik sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Baik, ma'asyiral muslimin, mengawali taklim kita, mari kita buka dengan membacakan umul Quran suratul Fatihah ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melanjutkan pembacaan kandungan surat Al-Mulk. Ya, ini tinggal 3 ayat terakhir ya, kita habisin aja ya. 3 ayat tuntas. Kita bacakan dulu ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman
ya'tikum bima'in ma'in. Saya bacakan tafsirnya dari Ibnu Katsir. Maksud daripada firman Allah, dengan karunia Tuhanmu engkau bukanlah orang gila, adalah engkau bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bodoh yang ada dalam kaummu. Mereka mendustakan apa yang engkau bawa berupa hidayah yang jelas dan membuat mereka akhirnya menganggapmu sebagai orang gila. Maksud firman Allah, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putus, adalah bahwa engkau akan mendapat pahala yang besar yang tidak akan pernah terputus karena telah menyampaikan risalah Tuhanmu kepada manusia dan karena kesabaranmu terhadap siksaan yang diberikan oleh mereka. Yang tidak terputus-putusnya sama seperti yang ada dalam firman Allah sebagai karunia yang tiada putusnya. Maksudnya adalah tidak ada putus-putus terhadap mereka. Mujahid berkata, yang dimaksud dengan tidak putus-putus adalah tidak terhitung dan dan ia mengacu pada apa yang telah penulis sampaikan. Baik, terjemahan dari ayat pertama. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat azab Allah pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Nah, jadi orang-orang kafir itu ketika diajak atau diseru untuk beriman kepada Allah, mereka menolak. Lalu ketika Rasulullah mengatakan kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ancamannya adalah mereka akan diazab, ya, dengan api neraka. Lalu mereka menantang, silakan turunkan azab itu kalau memang perkataanmu benar, ya. Jadi banyak dalam ayat-ayat lain tuh disebutkan ketika orang-orang kafir diserukan untuk beriman kepada Allah, mereka selalu menantang seperti itu. Ya. Ada yang menantang dengan meminta ditunjukkan mukjizat. Ketika ditunjukkan, tetap saja mereka tidak beriman. Bahkan mereka selalu mengatakan, itu sihirnya Muhammad, katanya. Dan inilah ketika terjadi, ketika hari kiamat sudah datang, ketika azab itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat ketakutan. Lalu dikatakan oleh Allah, inilah azab yang dahulu kamu minta. Nah, pesan yang sangat penting daripada ayat ini adalah ini memberikan peringatan kepada kita bahwa ini pasti akan terjadi. Jadi azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya ini pasti akan terjadi. Karena ini adalah Al-Quran, firman Allah, di mana kita harus yakin bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah semuanya adalah kebenaran. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun akan terjadi. Bahkan di dalam penulisan bentuk kata kerjanya, sesuatu yang belum terjadi tetapi ketika itu merupakan kepastian dari Allah, itu kata kerjanya kata kerja lampau, ya, atau istilahnya fi'il madi. Ya. Ketika Allah membicarakan masalah neraka, masalah surga, itu kan kita belum mengalami, ya. Harusnya kan kalau bicara bentuk kalimat adalah kalimat yang akan datang. Tetapi untuk menunjukkan bahwa kejadian itu pasti akan terjadi, maka Allah menyebutkannya dengan kalimat bentuk lampau atau fi'il madi. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim.
Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Nah, ini juga berupa peringatan yang sangat tegas ya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir. Jadi kalau yang ayat sebelumnya ini menyebutkan kejadian ketika orang-orang kafir menantang mana azab Allah, kemudian dibuktikan oleh Allah, dan ayat selanjutnya di sini menegaskan ketika azab itu terjadi, Allah mengatakan siapa yang bisa melindungi dari orang-orang kafir yang dulu menantang azabku di hari kiamat. Tidak ada ya. Tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini sekali lagi penegasan ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan nih kepada orang-orang kafir itu ya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengasih ya, bahwa kami beriman kepada Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan juga kita memasrahkan hidup kita, menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesesatan yang nyata yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak seruan Rasulullah, yang tadi dikatakan mereka berada di tempat yang paling merugikan, yaitu di dalam api neraka. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Nah, di sini pun Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menantang orang-orang kafir tersebut. Jadi Rasulullah disuruh bertanya nih kepada orang kafir, siapa yang akan memberimu air yang mengalir apabila keadaan kering? Kan dalam siklus kehidupan itu, kalau di kita ya, yang kita alami, ada musim kemarau, ada musim hujan, ya, silih berganti. Kalau lagi kering, keringnya luar biasa, panasnya ya. Kalau lagi musim hujan, dikasih air kadang-kadang kebanyakan. Ya, kebanyakan sampai tidak tertampung. Tapi sebenarnya itu bukannya berarti Allah tidak perhitungan ya, memperhitungkan maksudnya. Manusia yang punya kerjaan, yang punya ulah. Kenapa air itu bisa tidak tertampung? Ya karena tempat-tempat yang seharusnya menjadi penampungan air itu udah dipakai, dibangun segala macam. Hutan-hutan yang tadinya berfungsi sebagai tempat menyerap ya atau serapan air hujan, itu ditebang kayunya secara tidak terkendali. Nah, sehingga ketika terjadi hujan besar yang seharusnya air itu tertahan oleh pohon-pohon tersebut, tetapi langsung
dari gunung-gunung, dari bukit-bukit langsung mengalir ke bawah, masuk ke pedesaan. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Nah, terjadilah banjir besar. Nah, Rasulullah disuruh bertanya nih kepada mereka. Kalau ketika terjadi kekeringan kemudian diturunkan lagi hujan, siapa itu yang memberikan? Jadi kalau mereka mengatakan bahwa yang memberikan kehidupan ini ada Tuhan lain ya, selain yang diserukan oleh Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menjawab. Bahkan sering diperingatkan ya oleh Rasulullah orang-orang kafir itu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka mohonkan untuk mendatangkan rezeki itu sebenarnya tidak bisa memberikan apa-apa karena Tuhan yang mereka sembah itu hanyalah berhala. Adapun yang memberikan rezeki kepada mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memperingati kita sebenarnya di sini ya. Untuk memberikan pengingatan kepada kita jangan sampai terjadi seperti orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah yang digambarkan atau diceritakan di dalam ayat ini. Nah, saya rasa demikian ya kandungan daripada surat Al-Baqarah yang sudah Al-Muluk ya. Ngantuk gara-garanya. Surat Al-Muluk ya, yang sudah kita bahas dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, mudah-mudahan ini semakin menambah kemantapan kita ya. Program kita kan program DKM setiap ba'da maghrib ya membacakan surat Al-Muluk. Alangkah sempurnanya kalau selain dibacakan yang memang fadilahnya juga luar biasa, yaitu akan menolong orang yang membacanya dari siksa kubur dan dari azab kubur, yang juga insya Allah akan mengantarkan para pembacanya masuk dalam surganya Allah. Nah, itu fadilah dari membacanya saja. Apalagi ketika kita memahami makna atau kandungannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasu'ana wa tamim tafsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a
wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Dah. Sudah. Ayo, Bah. Ayo. Nah, ya. Keteh. Mangga. Monggo. Sip. Ayo teh. Teh jeung bubur kacang hijau.
pulangan minggu. Ya, seminggu. Minggu. Panas. Panas. Oh iya, sih. Panas. Kebakar. Pak Tantan, ngopi apa bubur? Haha.